guys, jadi nambah ilmu kan? Sekarang kita lanjut ke BKB. Kalau kata orang nih, jalan-jalan ke Palembang tidak afdol kalau belum mampir ke Benteng Kutha Besa atau disingkat BKB. Sore-sore jalan di sini rame banget guys. Dari orang berjualan pakaian, pernak-pernik, mainan anak, oleh-oleh, sampai orang pacaran juga ada. Eits, tidak ketinggalan, kuliner BKB ini enak-enak guys. Dijamin deh bikin ngiler. Wah, Kak Wanto sama Kak Nopal mau borong apa nih? Hehehe. Sambil nunggu mereka jalan, nah gimana kalau kita cari tahu info lagi nih tentang BKB? Yuk! Benteng Kutha Besa itu dalam perkiraan sejarah 1724 sampai 58. Itu pada zamannya Kesultanan Mahmud Badarudin. Pada awalnya ini kan area pemerintahan kesultanan yang awalnya berada di Kutha Lamo. Kita sebut Kutha Lamo, daerah Kutha Lamo atau Kutha Lama. Tetapi kemudian karena pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin yang berikutnya, kan ada keturunannya, itu mereka membawa area ini ke daerah yang lebih luas, itu di Benteng Kutha Besa yang sekarang berada di daerah BKB kita sebut itu. Itulah hanya menjadi pusat sentral dari sistem pemerintahan kesultanan Sultan Mahmud Badarudin yang berikutnya. Karena kita harus tahu, khususnya kalau dalam pemerintahan militer tidak bisa sembarang orang masuk. Ya, jadi karena untuk menjaga privasi dalam sebuah sistem pemerintahan sama juga dengan menjaga sejarah yang ada di dalam Benteng Kutha Besa itu sendiri. Supaya terjaga. Iya. Menariknya adalah kemudian modern ini kan orang sekarang sudah mulai mendirikan Tempat-tempat berjualan. Iya, supaya orang bisa punya daya tarik ke sana. Jadi mereka menggabungkan dengan tradisi yang lama supaya sejarah itu kembali bisa dilihat. Kemudian mereka supaya orang modern juga kan butuh kuliner ya. Jadi mereka mulai saat pemerintah juga berusaha maksimal mungkin supaya objek wisata itu punya daya tarik. Jadi orang juga bisa makan ya, kulineran dengan ada punya spesial orang Palembang dan juga yang modern ya enggak. Harapan saya bahwa pemerintah harus kembali menggali sejarah lama dari Kota Palembang. Karena kita lihat bahwa kita gaungnya sangat besar sekali ya kalau dibilang Nusantara sama internasional. Orang bilang kerajaan Sriwijaya itu di mana sih gitu ya. Nah, kita
cari-cari di mana sih kerajaan Sriwijaya sebenarnya. Kecuali di Jawa, berbeda sekali di Jawa. Di Jawa itu kalau Anda lihat tempel atau kuil semacam itu, mereka Borobudur. Itu memang candinya berasal dari batu kali yang masih utuh. Nah, tetapi di Palembang dalam beberapa narasumber ini mengungkapkan bahwa dulu pemerintahan ini ada karena mungkin bencana alam. Kemudian juga ada batu yang tidak seperti batu kali, seperti batu bata, jadi dihancur. Tetapi saya yakin bahwa nanti mungkin para arkeolog, orang-orang yang bisa melihat artefak dari batu-batuan, dari sebuah situs-situs lama, itu harus kembali menggali supaya di mana sih sejarah yang namanya Kerajaan Sriwijaya begitu megah ya, karena pusat sentra agama itu ada di sini, di Palembang ini.